Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin 'asa ay yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairum minkunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Sallallahu alaihi. Hadirin jamaah salat rukun yang dimuliakan Allah, puji dan syukur sebatasnya pada siang hari ini kita memanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kemampuan, dan terlebih kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa memenuhi salah satu undangan Allah dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in sampai kepada kita semuanya yang insyaallah berusaha mengikuti jejak dan langkah beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya mohon maaf ya pada siang hari ini kalau tempatnya sedang terganggu, ya, sedang direnovasi lantainya. Jadi dipersilakan saja mengambil tempat duduk yang nyaman dan enak. Dan ini pasti juga debunya cukup banyak berterbangan ke mana-mana. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ada hal yang menarik. Ini ayat yang tadi saya bacakan di dalam pembukaan, itu adalah surat Al-Hujurat ayat 11 dan nanti rangkaiannya sampai 13. Nah, ini bagaimana kaitan, ya, ini hubungan pergaulan sesama muslim. Ya, ini yang harus kita perhatikan dan tentunya sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah yang sedang kita lakukan, yaitu saum. Ya, kalau kita mengingat kembali definisi saum itu adalah al-imsak. Al-imsak adil akli wa syurbi wa jima'. Jadi saum itu menahan, ya, dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Definisi saum al-imsak itu secara etimologi lebih dekat kepada jasmani, kepada fisik. Ya, dan itu sangat kentara. Orang yang tidak saum, ya, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan itu. Tetapi ada yang lebih dari itu. Ya, karena kata Rasulullah di kesempatan yang lain menyampaikan jangan sampai orang yang saum itu cukup menahan dahaga, lapar, dan menahan hubungan suami istri, tapi pahalanya itu bisa tidak dapat atau pahalanya terkurangi. Nah, itu ternyata di luar yang fisik tadi, yang kadang tidak terasa dan tidak terlihat. Nah, dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan berbagai macam yang bisa mengurangi pahala saum. Salah satunya adalah lafaz lepas. Lafaz itu omongan, obrolan yang tidak bermakna,
Ya, rokas itu adalah obrolan yang mengarah kepada seksual. Nah, itu justru bisa mengurangi pahala sahur. Nah, ternyata surat Al-Hujurat itu Allah memberikan pendidikan kepada kita tentang pergaulan itu. Nah, dan ini biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya Allah ingatkan. Nah, dengan demikian, terutama dalam pelaksanaan sahur bulan ini, tahun ini yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, kesehatan, usia kita. Nah, ini mudah-mudahan mampu menjaga. Nah, hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah kamu sekalian itu apa ya? Kalau bahasa kita yang bukan itu, jangan saling ejek moyok lah kalau orang Bandung, topak moyok-moyok. Jadi jangan saling moyok, jangan saling merendahkan, jangan saling ngejek begitu. Itu la yaskhar. Ya, kalau min qaumin asa ayyakun mayakun, karena boleh jadi dalam itu yang diolok-olok, yang dipoyok, yang diejek itu lebih bagus daripada yang ejek yang ngomong. Itu pergaulannya begitu. Nah, kalau kita melihat dulu tentang sabab nuzul ayat itu, ternyata memang berkenaan dengan perilaku semacam itu yang terjadi pada para sahabat. Nah, bahkan dalam ayat ini dilanjutkan wala nisa'um min nisa'in. Jangan juga kelompok perempuan terhadap kelompok perempuan yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi juga yang ngejek itu adalah yang lebih banyak, yang dipoyok diejek itu lebih banyak daripada yang ngejeknya, yang mengolok-olok. Artinya tidak boleh dalam pergaulan itu ada rasa sifat yang muncul ya untuk melakukan hal semacam itu. Nah, ini kitabnya hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Ada yang menyebutkan para ulama tafsir ya kalau ya ayyuhalladzina amanu itu kitabnya laki-laki. Nah, karena laki-laki maka ditegaskan perempuan juga. Nah, disebutkan perempuan juga. Nah, bahkan kalau ya ayyuhalladzina amanu itu meliputi laki-laki dan perempuan mukminatnya. Tapi kenapa dalam ayat ini itu disebutkan khusus perempuan? Ada banyak komentar dari para ulama tafsir yang menyebutkan memang dalam keseharian perempuan itu lebih banyak membudi, lebih banyak ngobrol atau ngerumpi ya bahasanya dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Makanya dalam ayat ini menurut para ulama tafsir Allah menyebutkan secara langsung itu selain laki-laki dikhususkan juga pada kelompok perempuan. Nah, apa juga yang tidak boleh dalam ayat ini? Wala talmizum anfusakum wala tanabazu bil qaul. Jadi jangan juga kita itu ya membinasakan diri sendiri, yang mencacinya itu tidak kepada orang lain. Kalau yang poin pertama itu dari diri keluar. Nah, tapi kalau kepada diri sendiri itu juga bisa terjadi. Kenapa? Ada orang yang mencaci dirinya masa iya, ternyata memang kejadian dalam kehidupan. Ya, sekarang itu misalnya hidungnya kurang mancung. Nah, hanya dari hidung abimah itu mancung. Nah, sehingga merasa ada diri, terus juga pukul begitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Biar saja kan memang begitulah Allah memberikan rezeki kepada kita. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi pada visual. Jadi itu kepada diri sendiri. Padahal seolah-olah kalau kita memahami diri, maksudnya diri kita juga diejek oleh kita sendiri. Nah, ternyata ada orang yang tidak puas dengan keberadaan dirinya. Nah, sehingga kalau ngobrol itu terluka. Kan begitu, ya, terluka.
Misalnya kalau Pak Agus, nah rambut saya itu ubanan gitu. Ya, memang gitu. Ya, ayah itu mantu, berutu, ayah anu sipit, berutu, yang nunggu isan berutu. Itu ngejeknya kepada diri sendiri. Padahal suatu hal yang tidak pantas, gitu, dan tidak mungkin dilakukan. Kalau pada orang lain mungkin saja komen-komennya banyak dan sebagainya. Nah, berikutnya itu yang suka terjadi dalam kehidupan itu adalah alkom. Alkom itu adalah gelaran, julukan. Nah, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu juga dari sabab nuzul ayat ini berkenaan dengan orang yang memang pada zaman itu lakom itu melekat dengan dirinya, julukan-julukan itu. Cuma julukan itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kalau dalam ayat ini, kalau kita melihat sabab nuzulnya itu adalah julukan, lakom atau gelaran-gelaran yang tidak baik. Yang orang yang dipanggilnya dengan gelaran itu tidak suka, gitu. Tidak senang. Pesek tadi, kayak ini, begitu. Nah, tapi intinya ini adalah orang tidak suka dipanggil dengan nama itu. Dipanggil oleh orang lain dengan gelaran tertentu dan yang dipanggilnya tidak suka. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang garisnya tidak sukanya. Nah, ada pada waktu itu satu orang sahabat yang dipanggilnya itu sampai tidak punya nama gitu. Alias anu gitu. Jadi orang kayak enak saja manggil itu. Masih gelar-gelar yang orang dipanggil juga gak senang. Nah, akhirnya turunlah ayat itu. Gitu. Yaitu Allah melarang orang memberikan gelaran itu. Tapi kalau gelaran baik, itu justru juga terjadi begitu sampai zaman Rasulullah, sampai wafat juga gelaran itu masih ada. Tapi yang baik. Nah, ini yang harus kita olah lagi ya dalam dinamika sosial kita. Misalnya Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar itu aku gitu, gelaran. Siapa nama aslinya Abu Bakar? Kalau kita baca literatur Abu Bakar, emang siapa Abu Bakar itu nama asli? Karena itu gelaran itu Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abu Quhafah At-Tamimi, itu nama aslinya. Tapi hampir hilang dalam literatur juga. Berarti yang muncul adalah pelakunya. Tapi gelaran Abu Bakar itu, Abu itu bapak, Bakar itu bintang. Ya, kalau perempuan disebut bintang itu gadis. Gitu, perempuan muda, remaja itu bintang. Tapi kalau dari sisi waktu itu adalah bikrul itu bukrok, bakar itu pagi-pagi sekali. Kalau bahasa kita bunuh-bunuh. Nah, sidik benar. Jadi kalau bilangnya itu lakon yang diberikan kepada Abu Bakar, bakar itu adalah yang senantiasa pagi-pagi senantiasa apa? Sidik itu adalah membenarkan. Kenapa diberikan gelar itu? Pertama, orang tua saudagar yang masuk Islam itu adalah Abu Bakar. Maka beliau masuk Sabiqun al-Awwalin. Orang yang dikala Rasulullah menyampaikan Isra Mi'raj tidak percaya, Abu Bakar menyebutkan saudara ya Rasulullah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak pernah kalah sama orang lain, senantiasa duluan. Nah, karena senantiasa tampil duluan dan membenarkan Rasulullah dalam berbagai persoalan, maka dipanggillah dia Abu Bakar Siddiq. Begitulah lakum. Nah, apakah Rasul pernah memberikan gelar? Ya pernah juga. Buktinya Rasulullah kalau memanggil Siti Aisyah, Humairah. Humairah itu adalah yang pipinya tuh merah. Tapi kalau memanggilnya Ummu Saudah, istri Rasulullah kedua setelah Siti Khadijah meninggal, Allah menyuruhnya Rasulullah menikah kembali dan menikah dengan siapa? Dengan Ummu Saudah. Ummu Saudah itu seorang ibu yang tinggi, gede, badannya besar, dan dia hitam karena dari keturunan wilayah Afrika. Nah, dipanggilnya Ummu Saudah. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Bandung.
saudara. Umu, ibu, saudara asmatun. Tiga. Berarti mana tiga? Begitu, tetapi itu tidak menyakitkan karena memanggilnya Rasulullah dengan kasih sayang, bukan sebuah kebencian. Nah ini yang kadang-kadang di lapangan begitu lakon semacam itu terjadi perdebatan. Tapi Allah sudah memberikan, tidak boleh memberikan gelar itu kepada seseorang yang orang diberikan gelar itu tidak suka. Jadi gelaran mungkin yang berkonotasi kebencian, ya konotasi pelecehan dan sebagainya, itu yang sudah berlaku. Gitu ya. Bahkan kata Allah itu bi'sal ismu al-fusuq. Sejelek-jeleknya panggilan nama itu adalah fusuq. Ya, fusuq itu kalau tadi pesek dia bahasa Sunda, jadi ibunya mancung ya, gepek. Tapi kalau fusuq pesek itu adalah bukan. Jadi memanggil dengan gerakan-gerakan yang buruk. Gitu ya. Nah, kalau fasik sendiri dalam definisi kriteria orang muslim, mukmin, fasik. Nah, itu fasik itu adalah orang Islam berbuat dosa. Itu fasik. Jadi artinya tidak boleh, karena itu adalah sebuah keburukan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa orang yang tidak bertobat bila melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Nah, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Ayat berikutnya isinya saja insyaallah yang sudah familiar. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh itu ismun. Ayat berikutnya ke-12 itu Allah melarang kita berburuk sangka, berprasangka buruk. Nah, don itu adalah netral, prasangka. Tapi kalau su'udzon, nah jadi prasangka buruk. Kalau pakainya hasan husnudzon, maka itu prasangka baik. Gitu. Tapi ayat ini netral, dia pakai bahasanya don, tidak pakai suku, tidak pakai husnu. Kenapa? Iya, kata Rasulullah itu adon. Ingat, jagalah, jauhilah don, prasangka itu. Fa'inna benar, ada bulu hadis. Sesungguhnya prasangka itu senantiasa nyerempetnya kepada kebohongan. Jadi prasangka itu namanya juga kira-kira nyangka-nyangka itu lebih dekat kepada kebohongan. Ya kalau sudah berbohong itu sudah lain cerita. Nah oleh karena itu harus dijaga. Nah dalam pergaulan banyak kadang-kala memunculkan prasangka itu. Ya, nah suudzon terjadi itu, husnudzon juga mengapresiasi. Ya, itu kadang-kala memang tidak jauh dari kehidupan kita, ada saja. Untuk komentar ada saja, kan begitu. Ya, dan untuk berprasangka juga ada saja. Maka tersebut hati-hatilah dengan prasangka itu. Nah, ikuti biasanya prasangka itu wala tajasus. Ya, kalau teman-teman yang biasa di pondok itu biasanya ada orang yang menjadi jasus. Jasus itu intel, ya intelijen itu jasus juga. Kalau wala tajasus itu jangan menggunjing. Biasanya ngomong-ngomong tapi omongannya silent. Begitu omongan-omongan yang silent, harewosan, kan begitu. Atau ngomongin yang lain. Bahkan kata Allah juga tidak walayak ya walayak itu satu rumpun dengan yang itu al-ghaib. Ya satu rumpun ghaib itu tidak hadir. Makanya menjadi istilah kalau orang senantiasa ngomongin orang lain disebutnya ghibah. Nah ghibah itu satu rumpun dengan ghaib. Ngomongin yang dia omonginnya tidak ada. Bagaimana kalau ngomongin itu yang sebenarnya? Nah, sesuai dengan kenyataan. Nah, itu namanya namimah. Jadi, kalau yang ghibah itu yang diomongin tidak ada dan omongannya belum tentu benar, tapi seujurnya yang lebih tinggi, tajasusnya yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau ngomongin orang tapi sesuai kenyataan, para ulama menyebutnya itu adalah an-namimah. Jadi, ghibah itu dari satu dengan doi itu tidak hadir yang diomongkan, tidak ada, bahkan tidak tahu. Tapi kalau berdua, nah
orang yang tidak tahu didoakan oleh kita dari belakangnya, justru itu adalah doa yang mustajab. Gitu, geser sedikit di dalam dinamika sosial. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kata Allah, pokoknya jangan deh ngomongin jangan, suudon jangan dan sebagainya. Kenapa? Itu sama saja dengan kita makan daging yang sudah mati. Makan daging yang sudah mati. Di Indonesia kasusnya hanya siapa waktu? Suci. Sumanto yang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal, ya. Oke, ya pasti jijik lah. Kata Allah itu pasti jijik. Ayyakulah rahmatihi mereka hari itu pasti kita menghindar dan mau jijik lah masa yang makan daging saudara kita yang apalagi sudah dalam keadaan meninggal. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Ya. Sababul nuzulnya saya sampaikan ayat ini, ya ini berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Di ayat 12 itu kaitan dengan Salman Al-Farisi. Salman itu kalau sudah makan, ngedengkur, tidur, itu Salman. Jadi kalau ada di antara kita juga kalau sudah makan terus kerek, kita turun Salman. Nah orang tuh mau buka sahabatnya kan ngoceh, membungkus makan kerek, sampai Salman terpancing juga emosi marah kepada teman. Ya, mungkin kalau zaman sekarang anak kita jahit itu kerek udah makan tidur kerek di WA gitu. Nah itu Salman nggak senang begitu dan sama yang lain. Akhirnya turun juga ya ini tidak boleh begitu ya, ngejek ya. Kemampuan fisik seseorang juga beda-beda. Ya, kalau sudah usia lanjut pas kuliah, kalau nyetir jam segini makan dulu itu nyetirnya pasti ngantuk. Ya. Nah ini generasi Salman kayak gitu loh. Nah yang terakhir ibu dan bapak, pasien waktu dan ini juga, ini adalah ayat yang biasa dijadikan dasar ta'aruf oleh Pak bikin itu masih dua ayat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah yang menjadikan dasar ciri khas Islam dibandingkan dengan agama lain bahkan dengan kebangsaan. Kenapa? Karena kita menyusun sikap yang universal, holistik, tidak membedakan tentang kesukuan, tidak membedakan tentang derajat kemanusiaan, terutama ini sedang cerita fisik. Nah, kalau itu apa sebab nuzulnya? Sebab nuzul ayat ini di kala itu Mekah, Rasulullah dengan para sahabat, alhamdulillah mengambil lagi Mekah di bawah kekuasaan Rasulullah umat Islam pada waktu itu tanpa pertumpahan darah, tidak ada peperangan, maka langsung Rasulullah menyuruh kepada Bilal untuk memandangkan adzan pada waktu sholat. Dan adzan pada waktu itu dilakukan oleh Bilal naik ke atas Ka'bah. Jadi Bilal naik ke atas Ka'bah. Nah orang-orang lihat dan orang-orang tahu, terutama orang-orang Mekah pada waktu itu siapa Bilal, hamba sahaya dari kita yang relatif dari sisi status sosial tidak ada. Tapi Bilal kan sudah jadi manusia seutuhnya sebagai seorang muslim, gemblengan Rasulullah di Madinah dan sebagainya, maka kemungkinan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam pada waktu Mekah waktu itu kaget melihat Bilal itu Ka'bah dan diizinkan oleh Rasulullah untuk memandangkan ada yang tertambah atas orang-orang yang Bilal salah. Orang kulit hitam kayak gitu diizinkan naik ke atas Ka'bah. Nah, dan itu melakukan panggilan sholat, memanggil dengan adzan. Itu juga kami jadi pimpinan hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini bahwa dalam Islam itu tidak ada diskriminasi, apalagi kalau diskriminasi itu ditekankan kepada masalah fisik. Ada bukan keinginan kita, itu adalah kita Allah dan sebagainya, tapi karakter akhlak
itu adalah kitab yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.